warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Dr. Hanum yang bertugas pada pagi hari ini dengan Mbak atau Ibu nih? Mbak. Oh iya, Mbak siapa namanya? Mia. Oh iya, Mbak Mia. Oke, Mbak Mia usianya berapa? 23 tahun. 23 tahun. Mbak Mia masih sekolah atau sudah bekerja? Masih sekolah. Oke, masih sekolah ya. Kuliah? Iya. Kuliah di mana Mbak Mia? Di UMY. Oh, di UMY. Jurusan apa ini? Kedokteran. Oh, kedokteran ya. Oke, Mbak Mia datang ke sini ada yang bisa saya bantu? Sulit tidur dok saya. Oke, sulit tidur. Sudah berapa lama sulit tidurnya? 1 bulan. Sulit tidur 1 bulan ya. Oke, untuk Mbak Mia sendiri pola tidurnya bagaimana? Maksudnya gimana? Apakah memang selama ini tidak teratur atau bagaimana tidurnya? Enggak sih dok, kemarin teratur aja. Teratur aja. Untuk mulai tidur itu biasanya jam berapa? Jam 9, jam 10 udah Udah tidur, terus bangun lagi subuh ya. Iya. Mbak Mia, untuk pola tidurnya sendiri tidak bisa tidurnya apakah ketika akan memulai tidur ataukah sudah tidur kebangun terus atau bagaimana? Pas mau tidurnya sih. Pas mau tidurnya susah. Oke. Mbak Mia, kegiatan selama sebulan ini apa? Kegiatan ya kuliah dok. Kuliah ya, di masa pandemi ini. Iya. Kuliah juga. Oke, untuk kuliahnya online. Online. Oke. Mbak Mia, apakah ada pikiran tertentu yang bikin Mbak Mia sulit tidur? Enggak sih, kuliah aja, terus kan sama tugas ya dok. Jadi kan sampai malam, terus habis itu ada tugas gitu, jadinya sulit buat tidur gitu. Berarti kayak kepikiran gitu ya? Iya. Oke. Dalam 1 bulan ini, ketika tidak bisa tidurnya, seminggu ini berapa kali? Ya hampir seminggu terus-terusan sih. Terus-terusan. Berarti kalau enggak sih, misal besok libur gitu. Kalau besoknya libur enak tidurnya. Enak tidurnya, soalnya nggak kepikiran juga ya. Berarti ada yang karena faktor kepikiran itu jadinya sulit tidur. Oke. Sebelumnya pernah seperti ini? Nggak pernah sih, belum pernah. Belum pernah seperti ini ya. Berarti dalam waktu sebulan ini saja. Iya. Memulai kegiatan pembelajaran online itu ya. Oke Mbak Mia, saya simpulkan dari keluhan Mbak Mia tadi ya. Oke, untuk makan minum ada keluhan nggak? Enggak sih, kayak biasa. Makan biasa ya, sehari 3 kali? Iya. Oke, Mbak Mia sendiri mengeluh sulit tidur ya selama sebulan ini. Berarti memberat mulai ini 1 mingguan ini ya? 1 bulan. 1 bulan ini sulit tidur. Oke, dalam seminggu terus-terusan kecuali hampir setiap hari, kecuali ketika besoknya libur. Oke Mbak Mia, di keluarga ada yang mengalami seperti ini? Enggak ada. Enggak ada. Oke, untuk kebiasaannya, apakah ketika tidur mematikan lampu atau membersihkan badan seperti itu? Apakah ya, matiin lampu aja sih. Matiin lampu saja. Oke, baik. Oke Mbak Mia, ini saya akan memberikan suatu terapi bagaimana Mbak Mia nanti supaya tidurnya itu bisa berkualitas lagi. Tapi dalam diri Mbak Mia juga harus diniatkan supaya berusaha seperti itu. Ini ya. Apakah Mbak Mia bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik. Jadi ini ada namanya terapi tidur atau hygiene, sleep hygiene. Nah, sleep hygiene ini bagaimana? Jadi tempat tidur ini atau kamar yang digunakan Mbak Mia untuk tidur tuh hanya untuk tidur saja. Jangan digunakan misalnya belajar di situ atau makan di situ. Jadi usahakan kamar tidur ini hanya digunakan untuk tidur saja. Kemudian Mbak Mia harus menggunakan waktu-waktu untuk tidur itu sesuai dengan waktu tidur yang sebelumnya. Jadi misalnya Mbak Mia biasa tidur jam 9, jam 10 itu juga digunakan setiap hari dan
ketika besoknya waktu libur pun harus dengan waktu yang sama. Kemudian Mbak Mia juga bisa mengkonsumsi susu sebelum tidur supaya apa ya, lebih rileks. Dan sebelum tidur Mbak Mia bisa mandi air hangat, kemudian bersih-bersih. Biasanya perempuan itu ada yang perlu naik rutin kayak gitu ya. Kemudian Mbak Mia bisa membuat aromaterapi di rumah, memasang aromaterapi supaya lebih rileks dan latihan pernafasan. Jadi nanti sebelum tidur kalau misalnya masih susah tidur, tarik nafas, kemudian tahan, mulai hembuskan 1, 2 sampai 10, tapi di dalam hati saja. 1, 2, 3, 4 kayak gitu sampai 10 ya. Oke. Dari sini ada yang ingin Mbak Mia tanyakan? Oh, bisa sembuh Kak ya Dok itu? Untuk ini insya Allah bisa Mbak Mia. Mbak Mia juga harus yakin ya, ini bisa sembuh dengan step-step itu. Yang tadi saya sampaikan bisa Mbak Mia jelaskan lagi untuk sleep hygiene tadi. Matikan lampu, gunakan tempat tidur untuk makan, baik, dan belajar. Terus kalau bisa mandi, mandi dulu, bersihkan badan gitu. Terus tarik nafas, dihembuskan perlahan. Benar sekali, kurang lebihnya seperti itu. Oke Mbak Mia, untuk sesi ini sudah selesai. Apakah Mbak Mia ada yang kurang mau menyampaikan lagi? Enggak sih Dok, udah itu aja. Oke, baik. Setelah ini kita membuat jadwal ya. Baik, untuk seminggu kemudian Mbak Mia bisa bertemu lagi dengan hari yang sama ya. Oke, hari Jumat mungkin habis waktu sholat zuhur atau habis Jumatan ya. Mbak Mia punya waktu longgar? Oke, baik. Oke, saya yakin Mbak Mia ini mampu melewati ini semua ya. Insya Allah nanti Mbak Mia menjadi pribadi yang luar biasa, karena ini juga termasuk jihad ya, menuntut ilmu walaupun di rumah, harus di rumah saja. Mbak Mia juga belajar online juga termasuk belajar dalam ini, nggak apa-apa. Oke, semoga Mbak Mia kedepannya menjadi dokter yang sukses. Oke, amin. Alhamdulillah, untuk sesi konsultasinya ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kurang. Terima kasih Mbak Mia. Terima kasih.